Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Ustazah akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuka pada peta konsep. Jadi, reproduksi makhluk hidup itu ada dua, vegetatif dan generatif. Nah, kalau vegetatif itu pada tumbuhan dan hewan. Ustazah, beda nggak sih kalau tumbuhan sama hewan? Ya beda ya. Kalau tumbuhan itu meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, stolon, dan spora. Sedangkan kalau untuk reproduksi vegetatif dengan hewan itu terdiri atas fragmentasi, tunas, partenogenesis. Oke, kita akan membahas yang bab ini terlebih dahulu. Jadi Ananda, kita sebagai manusia, kita membutuhkan proses reproduksi untuk menciptakan individu baru. Kalau manusia itu membutuhkan perempuan dan laki-laki untuk menghasilkan individu baru. Tapi untuk sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini sedikit berbeda, Ananda. Ada yang melalui reproduksi vegetatif atau biasa disebut dengan aseksual, atau bisa dengan reproduksi generatif yang biasa disebut dengan seksual. Jika dia aseksual itu hanya satu indukan. Tapi kalau dia seksual, dia membutuhkan dua indukan. Jikalau dia melakukan reproduksi vegetatif secara aseksual, karena satu indukan, dia akan persis sama seperti induknya. Sedangkan kalau reproduksi generatif itu seksual, dia membutuhkan dua induk. Jadi ada yang gamet laki-laki, ada yang gamet perempuan, atau betina dan laki-laki. Nah, itu akan menghasilkan individu baru, ataupun tumbuhan baru, ataupun bisa jadi hewan baru yang sama dengan induknya ataupun berbeda. Paham? Paham. Nah, selanjutnya makhluk hidup dimanapun mereka itu mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Jadi Ananda, di jelajah konsep 2.1 ini Ananda tolong untuk memberikan centang pada kolom yang ada di buku. Misal pohon pisang, reproduksinya secara apa gitu. Misalnya dengan umbi lapis atau umbi batang, umbi akar. Kalian tuliskan di sini. Nah, produksinya seksual atau aseksual, kalian bisa pilih sendiri. Oke, sebelum mengisi ini, Ustazah harus menjelaskan terlebih dahulu itu tentang reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan, Ananda, itu ada reproduksi vegetatif. Ini harus antum lingkari atau antum berikan tanda centang. Kalau sudah mengarah pada vegetatif seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, itu cara reproduksinya tanpa dilalui. Tidak dilalui tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi, cara reproduksi vegetatif ini dia melibatkan satu induk seperti yang udah Ustazah kasih tahu tadi dan menghasilkan keturunannya yang sama secara genetik dengan induknya. Nah, kalau generatif, Ustazah ulangkan kembali, generatif. Generatif nama lainnya apa? Seksual. Jadi, dia ini didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kenapa seperti itu, Ustazah? Iya. Kalau generatif dia membutuhkan dua indukan anak-anak. Jadi, cara reproduksi ini misalnya kalau kita manusia seperti yang Ustazah bilang, kita membutuhkan proses spermatogenesis dan oogenesis. Jika mereka sama sperma dan ovumnya terjadi peleburan, itu bisa menjadi antum yang sekarang seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus antum tahu. Yang pertama, reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Apa Siza, kami tidak tahu. Kalian harus paham, nak. Jadi reproduksi vegetatif ini bisa melalui pertunasan, umbi, rizoma, geragi, pembentukan spora, dan ada tunas adventif. Taza, apa sih rizoma? Oke, kita bahas tentang rizoma. Rizoma ini atau biasa juga disebut rimpang. Oke, di zoom gambarnya di sini. Gambarnya. Nah, ini adalah contoh rizoma pada jahe. Jadi, jahe hidupnya di dalam tanah. Nah, yang keluar itu biasanya kan ada bunganya ya kan? Bunga, maaf Mas Ustazah itu daunnya.
daunnya. Nah, daunnya ini nak, itu hasil dari tunas yang berbuku-buku itu menghasilkan individu baru di sini. Jadi, antum kalau tanya apa sih ciri-ciri rizoma, ciri-cirinya adalah dia berbuku-buku dan bertunas. Nah, berbuku-buku dan bertunas. Nah, pada buku rizoma ini namanya buku-buku ya, nak. Nah, pada buku-buku rizoma ini terdapat kuncup. Nah, di sini kuncupnya. Ini kuncupnya baru mulai tumbuh di tanah. Nah, dari kuncup ini dia nanti akan bertunas. Nah, setelah bertunas nanti akan menjadi tumbuhan baru yang di atas tanah. Itulah kalian sering lihat daun jahe. Itu tuh tumbuhnya dari tunasnya. Tunas, terus naik lagi jadi daun. Nah, nanti kalau misalnya mereka sudah tumbuh seperti ini, mereka akan tetap bergabung dengan tumbuhan induknya, tidak berpisah-pisah. Sehingga kalau kita narik tumbuhan jahe ya, itu pasti akan rame di bawahnya. Nah, itu kenapa dia tidak terpisah dengan tumbuhan induknya. Contohnya apa sih, rizoma kok? Rizoma ini contohnya adalah jahe, kunyit, temulawak, kencur. Jadi jangan sampai antum nggak pernah lihat kencur ya, nak, tidak pernah lihat rizoma, aneh pula ustazah. Oke, selanjutnya itu umbi lapis. Umbi lapis, otomatis kalau sudah umbi lapis itu dia berlapis lapis. Nah, kalau antum tanya umbi lapis ini, itu merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Contohnya bawang merah. Siapa yang belum pernah makan bawang merah, berarti antum tidak pernah menikmati indahnya dunia. Nah, jadi pada umbi lapis ini dia terdapat lapisan daun berdaging. Nah, itu merupakan cadangan makanannya, nak. Cadangan makanannya. Cirinya itu batangnya berbuku-buku dan sangat rapat. Kalau antum tidak percaya, antum di rumah silakan iris bawang merah dan antum bisa lihat bagaimana struktur dari bawang merah. Dia pasti berbuku-buku dan sangat rapat. Setiap buku pada bawang merah ini itu terdapat daun, nak. Tapi hanya saja kita tidak terlihat ya. Kalau kita lihat di gambar itu tidak terlihat. Kalau mau, antum bisa coba bawang merah itu antum taruh di tempat yang ada cahaya mataharinya. Setelah 7 hari nanti itu akan tumbuh batang. Kalau antum tidak percaya, silahkan antum coba. Nah, karena sangat rapat, Ananda, daun-daunnya berimpit serta berlapis-lapis. Biasanya kalau kita beli bawang, di luar itu ada daun-daun yang mengering. Nah, daun mengering itu akan berubah menjadi daun sisik yang akan melindungi isi dalamnya. Nah, setelah itu di ketiak daunnya itu terdapat tunas yang dapat tumbuh, Ananda, untuk menjadi umbi lapis yang baru. Itu biasanya disebut dengan siung. Itulah biasanya berapa siung bawang putih, berapa siung bawang merah, seperti itu. Jadi kalau ditanya tumbuhan apa sih yang dengan umbi lapis yang berkembangnya ustazah, itu adalah bawang merah, bawang putih, bakung, dan antum bisa lihat di sini. Ini adalah contoh dari umbi lapis pada bawang merah. Selanjutnya ada umbi batang. Apa sih umbi batang kok? Ya Aulana, umbi batang tidak tahu. Ini tumbuhan ini, zoom di gambarnya. Ya, ini adalah umbi batang pada kentang. Yang pasti Ananda, kalau dia namanya umbi batang, dia tumbuhnya di dalam tanah dong. Nah, di umbi ini dia mengandung cadangan makanan, khususnya di dalam ini dalam bentuk amilum ataupun pati. Apa sih amilum atau apa sih pati? Coba antum searching di Google. Gunakan internetnya secara positif, jangan main game terus. Selanjutnya, umbi batang ini mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru loh. Seperti kentang dan ubi jalar, itu contoh dari umbi batang ini. Selanjutnya itu umbi akar. Kalau antum pernah makan yang namanya daun ubi atau singkong, itu merupakan salah satu contoh dari umbi akar. Karena apa? Akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan yang sering kita sebut singkong itulah dia yang namanya umbi akar. Nah, ini umbi akar ini biasanya singkong, bengkoang, dahlia. Itu merupakan contoh dari tanaman yang menghasilkan umbi akar. Tunas, apa sih tunas? Iya.
Tunas itu berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Biasanya itu kalau tunas itu pisang, dan tebu itu berkembang biaknya dengan tunas, seperti itu. Ada juga nama lain dari tunas ini adalah tunas adventif. Aposiza tunas adventif? Iya, tunas adventif ini itu tunas yang kalau misalnya ini namanya tumbuhan cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek. Nah, ini tumbuhnya tidak pada ujung batang dan ketiak daun, tapi ini tumbuh pada akar atau tepi-tepi daun ini, pada tepi-tepi daun, bukan di sini, tapi di tepi-tepi daunnya dia akan tumbuh dan berkembang. Nah, ini tunas adventif ini yang dipisahkan dari tumbuhan induknya itu dapat tumbuh loh, membentuk tumbuhan baru. Jadi, misalnya antum ambil ya, ini di ujung sini, terus antum pindahkan ke tempat lain, dia akan tetap tumbuh. Nah, contohnya selain dari cocor bebek ini, bisa jadi itu adalah cemara, sukun, dan kesemek. Itu dengan tunas adventif pada akar. Selanjutnya itu adalah stolen. Apa sih stolen? Stolon atau geragi. Aposiza itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Menjalar, kira-kira apa sih yang menjalar? Ya, contohnya kalau kalian sering pergi ke kebun stroberi, ya, ke kebun stroberi, itu dia stroberi itu tumbuh dan berkembangnya itu secara menjalar di atas tanah. Jadi dia ada ruas-ruas batangnya. Nah, di ruas-ruas batang itu terdapat tunas yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Meskipun baru ya, mereka tidak tetap berhubungan dengan induknya, tetapi mereka bisa hidup tanpa induknya, seperti itu. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah stolon pada stroberi. Ini dinamakan akar. Ini percabangan ini itu namanya buku. Stolon itu adalah yang ini, yang berkembangnya, yang untuk menyatukannya. Ini buku, stolon, dan akar. Ustazah, kenapa sih seandainya pun antum motong ini di sini tumbuhannya, tumbuhan dari kedua ini masih tetap hidup, ataupun antum bunuh yang ini dia tetap bisa hidup. Itu kenapa dia tumbuhan barunya tidak bergantung pada tumbuhan induknya. Oke? Ini ada juga pada berben. Kalau tidak tahu berben, arbei. Ada juga stroberi, rumput teki. Nah, itu secara stolon. Nah, ini yang paling penting untuk Anda ketahui itu adalah spora tumbuhan lumut. Ini adalah spora tumbuhan lumut. Pembentukan spora itu biasanya terjadi pada beberapa tumbuhan. Ada lumut dan ada tumbuhan paku. Ustazah, berkembang biaknya cak mana? Iya, dia membentuk spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang loh menjadi tumbuhan baru. Nih, ini adalah tumbuhan lumut. Di bagian sini mereka akan menghasilkan spora. Spora itu terbang. Nah, saat spora itu terbang, ditiup angin, dia akan melayang. Terus dia jatuh lagi ke tanah. Terus dia menghasilkan tumbuhan baru. Masuk lagi dong sporanya, membentuk lagi seperti kuncup. Lalu dia setelah proses ini, dia akan ke proses ini, menutup kembali. Setelah dia menutup kembali, membentuk seperti ini, tumbuhan baru ya, dia akan menutupi sporanya itu di dalamnya. Lalu spora di dalamnya itu akan tertutup oleh seperti daun-daunnya, daun-daun halusnya. Lalu dia akan membentuk tumbuhan seperti ini lagi, dan yang tertutup sporanya itu akan naik ke atas, sehingga siklusnya akan berulang seperti ini. Nah, untuk terampil IPAS 2.1, antum pindahkan ya, ini tugasnya, antum pindahkan dari nomor 3 ini ke nomor 17 ini ke tabel di halaman 31. Di tabel ini antum taruh, pindahin tumbuhan singkong. Tadi dengan apa? Coba cari di sini. Oh, dia umbi akar. Ya, nomor 3 yang antum checklist seperti itu. Dan jangan lupa jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 31 dan 32. Ananda, untuk fokus IPA-nya itu cukup dibaca, dan antum harus pahami tentang stek batang, menganten, dan pertunasan. Oke? Nah, selanjutnya itu reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Nah, sekarang kalau tadi secara aseksual, sekarang kita membahas tentang secara seksual. Wih, lazah, banyak nian. Nah, jangan nyerah dong. Meskipun daring harus tetap semangat. Allah tuh ciptakan antum lengkap, punya kaki, punya tangan, punya telinga, punya mata, bahkan punya otak untuk berpikir.
itu untuk membuat antum termotivasi dengan diri antum sendiri. Nah, reproduksi generatif seksual pada tumbuhan tingkat tinggi itu adalah tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini pasti memiliki bunga, nak. Tapi ada bunga sempurna, ada bunga tak sempurna, ya. Itu yang harus diingat, bunga itu tidak semuanya sempurna. Ada bunga yang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya punya Allah. Nah, bunga itu merupakan alat reproduksi generatif. Ini ya bunga, ini bunga. Nah, antum harus tahu ya, bedakan kepala putik sama kepala sari. Kalau dia yang namanya kepala putik, dia itu ada di tengah. Di tengah. Dan untuk benang sari itu di pinggirnya, nak. Nah, jangan kebalik. Ini namanya kepala sari dan yang di bawah itu tangkai sari. Keseluruhannya baru disebut benang sari. Ini bagian-bagian dari benang sari ya. Selanjutnya di kepala putik, kalian jangan salah tertukar dengan benang sarinya. Dan di kepala putik pun itu ada tangkainya, ada bakal buahnya. Ini keseluruhan baru disebut dengan putik. Jangan terbalik. Ini dinamakan mahkota. Mahkota. Kenapa dia mahkota? Karena ini adalah yang memperindah. Ini dasar bunga dan di tengah-tengah sini adalah bakal biji. Jadi, dan ini adalah kelopaknya. Jadi kalau antum suka yang namanya cabut-cabut bunga basing, berarti antum sudah membunuh satu spesies yang ada di alam. Nah, kalau antum nanya alat kelamin jantannya apa sih? Alat kelamin jantannya pada struktur bunga itu adalah apa? Hayo, itu adalah benang sari. Sedangkan ini benang sari adalah jantan dan putik sari itu adalah betina. Iya apa za? Iya nak, jangan kamu tanya lagi. Iya ya. Jadi antuna semua boleh membacanya lebih dan ditandai setiap hal yang ada di sini karena banyak hal yang harus antum tahu. Contohnya, benang sari nama lainnya stamen, kepala sari namanya anter, tangkai sari nama lainnya filamen. Jadi antum harus tahu hal-hal yang seperti itu. Ruang sari apa sih? Teka dong. Serbuk sari apa? Polen. Kalau alat kelamin betina ya udah putik seperti itu. Jangan sampai antum terbalik. Bakal buah apa? Ovarium. Tangkai putik stilus. Kepala putik stigma. Bunga apa? Reseptakel. Jadi jangan sampai salah. Ini ada fungsi-fungsinya. Jadi antum baca ini fungsi-fungsinya, jangan lupa diwarnain. Nah, di bawahnya itu ada mitosis dan meiosis. Kalau di tumbuhan di reproduksi manusia, kita tahu ada spermatogenesis sama oogenesis. Nah, di situ ada proses meiosis. Tapi pada pertumbuhan dan perkembangan ini, kalian akan melihat mitosis dan meiosis. Ini mohon untuk hafalkan. Ini dihafalkan. Karena antum harus tahu kalau sel kelamin yang mengalami meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anakan. Sedangkan masing-masing memiliki jumlah kromosom separuh dari sel semula. Namun untuk pembelahan mitosis itu dia akan menghasilkan 2 anakan. Dia akan menghasilkan 2 anakan seperti ini. Ini harus dihafal. Ini dirangkum juga untuk mitosis dan meiosis. Selanjutnya, antum harus tahu ini adalah proses pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Ini udah ada tandanya ya, itu dihafal ya, dihafal dan dipahami ya. Kalau hafal saja tapi nggak paham, itu yang ustazah takutkan dari antum semua. Jadi, ini adalah pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Di dalam ruang sari itu terdapat sel induk atau mikrospora diploid. Nah, nanti sel induk mikrospora, sel induk ini mikrospora yang diploid dalam ruang sari, dia akan mengalami meiosis. Ini proses kesini itu adalah proses meiosis. Nah, dia akan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Nah, ini meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Nah, setiap sel mikrospora haploid akan membelah secara mitosis. Ya.
Ini mikrosporanya meiosis, dia dari 2 ke 4 menjadi 4 sel anakan, 4 sel mikrospora. Nanti setelah mengalami mitosis, dia akan membelah lagi. Nah, dia akan menghasilkan sel mikrospora yang ada inti generatif dan inti vegetatif. Ini adalah pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Ketika dewasa nanti itu akan pecah ya nak, dan akan terjadi penyerbukan. Sedangkan antum harus tahu ini adalah proses pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Sel induk megaspora, kalau tadi itu adalah mikrospora. Kalau ini adalah megaspora. Nah, jadi dia mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, lalu sel megaspora itu akan kehilangan 3 sel induk anakan. Sedangkan akan ada satu ini akan sel megaspora ini bermitosis menghasilkan 4 inti sel. Dari 2 jadi 4. Dari 4 dia akan menjadi 8. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau ke atas itu adalah antipoda. Kalau Ustazah tidak salah itu adalah antipoda. Sedangkan yang di bawah adalah sinergi. Nanti mereka akan membentuk seperti gambar. Nah, setelah itu akan menghasilkan sel antipoda, itu yang di atas, sinergi itu yang di bawah. Nah, inti polar diploidnya di tengah. Nah, itulah nanti akan menjadi sel kelamin betina pada tumbuhan. Ustazah, untuk yang ini Ustazah tidak berharap banyak. Ini antum hanya harus mengetahui tentang penyerbukan itu apa. Ya, dibaca penyerbukan itu apa. Jadi nanti antum akan tahu kalau penyerbukan itu dibagi menjadi 3, autogami, geitonogami, alogami. Nah, ketiga penyerbukan ini antum harus pahami, dibaca. Di pertemuan minggu depan Ustazah akan menjelaskan tentang pembuahan pada tumbuhan berbiji. Jadi diharapkan Ananda mengerjakan dulu kegiatan tabel 2.1, lalu Ananda mengerjakan tabel terampil IPA 2.1 beserta pertanyaannya, lalu uji kompetensi 2.1. Ini apa yang dimaksud dengan reproduksi aseksual? Tadi sudah Ustazah jelaskan. Bagaimana sifat keturunan dan hasil reproduksi aseksual? Tadi sudah Ustazah jelaskan. Cak mano iko tugasnya. Silakan antum kalau tidak punya buku latihan tempelkan kertas di sini, tapi dengan rapi dan cantik. Tidak dengan tulisan yang tidak rapi. Ini jangan lupa untuk dihafalkan. Ini dihafalkan. Lalu ini jangan lupa untuk dihafalkan. Ini juga dihafalkan. Itu saja, sekian untuk pembelajaran Ustazah hari ini. Diharapkan antum bisa memahami tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang di materi berikutnya pertumbuhan pada tumbuhan berbiji, perkembangan biji, dan kita akan membahas tentang metagenesis. Banyak hal yang lebih menarik lagi. Ada juga metagenesis tumbuhan paku. Bahkan setelah ini kita akan belajar tentang reproduksi pada hewan. Oke, sekian Ananda semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.